Silakan Ustadz Ilham. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara Enggak, kalau agak kesak-kesak sebenarnya. Iya. Ya udah bisa. Dicoba. Tes. Silakan Ustadz. Apa sih? Ya, silakan Ustadz Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Dr. Akhir Zain Al-Mukarram Profesor Dr. Zainal ada sore ini memaparkan makalah bertugas itu tentang penulisan dan Ustadz Ilham bisa pindah lokasi supaya suaranya bisa terdengar tradisi jelas. tafsir kelas. Ustadz Ilham bisa pindah lokasi supaya suaranya bisa terdengar jelas. Iya. Iya, halo, silakan. Halo. Ya, pada sore hari ini saya akan sedikit memaparkan tentang materi yang diberikan oleh Dr. Akhir Zain, yaitu tentang penulisan naskah dan tafsir klasik. Sebelumnya, pemateri sebelumnya sudah menjelaskan tentang tafsir kontemporer. Untuk sekarang, tafsir klasik. Kalau melihat dari pemateri sebelumnya, lebih pada apa yang dibawa itu tentang genetik ya. Kalau yang sekarang tafsir klasik, nah kita akan membahas tafsir klasik. Namun sebelum membahas tafsir klasik, kita akan saya akan menjelaskan sedikit tentang pengumpulan Al-Quran ya. Itu dari ada 3 fase yang saya temukan, yaitu dari kitabnya dari Tafsir Al-Munir di pengantarnya yang menemukan itu yang pertama di fase masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di fase ini sudah ada penulisan Al-Quran. Kita bisa lihat beberapa di hadis itu, yang di hadis tentang Umar masuk Islam, yang ketika itu sebelumnya mau membunuh ya, mau menusuk Nabi Muhammad, tapi ketemu sahabat Nabi, akhirnya disampaikan bahwa keluargamu sendiri sudah masuk Islam. Akhirnya ditemukannya itu adiknya Fatimah ternyata sedang membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu dalam hadis itu sudah tertulis di kulit ya, sudah dibentuk dalam kulit, artinya bahwa penulisan Al-Quran ini sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Kemudian dan mana pada saat ini Al-Quran pegangannya yaitu ya tentang hafalan ya, walaupun disebut dengan ummi, kita pandai membaca dan menulis, tapi pada saat itu memang di daerah itu sangat tajam tentang hafalan Al-Quran.
menempel sekali hafalan Al-Qur'annya. Nah, ini dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa khalifah yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu di mana Al-Quran ini dikumpulkan dari yang Nabi Muhammad itu dikulit, apa yang dipelepah, di mana sebagainya, dikumpulkan menurut beberapa keterangan eh, apa itu adanya setelah perang Yamamah itu, yaitu banyak meninggal para mujahid, para syuhada, para penghafal Al-Quran itu meninggal. Kisaran 70 orang di beberapa keterangan. Akhirnya di sana Umar menginstruksikan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan semua itu untuk menulis dalam satu naskah, dipatokkan. Akhirnya ya ditulis tadi semua itu. Dikumpulkannya Abu Bakar naskah itu kepada anaknya. Pada itu ini Utsman bin Affan. Pada saat ini Utsman bin Affan ada kejadian yang lain, itu ada yang membaca tapi hanya beda, tapi ini lebih apa, karena dia sedang membaca akhirnya mengaplikasikan karena jadi seperti apa, lebih sorotan, akhirnya disalahkan naskah naskahnya di itu salin yang apa hal yang sudah dibuat itu dibakar, disalin dengan 6 naskah, 3 hanya disebar ke pertama di Kupang, kedua ada 3 Basrah, 2 naskah lainnya ke Mesir, ke Jazirah, dan 1 naskahnya dipegang oleh Utsman bin Affan sendiri. Dan yang inilah yang disebut dengan Mushaf Imam. Mungkin begitulah kesimpulannya, bahwa tentang pengumpulan dulu penulis naskah, bahwa pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah pengumpulan dalam satu naskah. Dan pengumpulan Al-Quran pada adalah penyampaian yang dipegang Hafsah ke dalam 6 mushaf. Mungkin kemudian bahas tentang tafsir klasik. Ada metode, kemudian ada corak ya, ada sumber, corak, dan ada sumber, metode, dan corak. Ini kita untuk mengenal karakteristik dari tafsir-tafsir klasik ya. Bahwa pada umumnya tafsir-tafsir klasik itu tidak terlepas dari metode bil maksur ya. Kalau kita melihat dari kurang dari 3 abad ke bawah itu mungkin lebih ketat ya penjagaan penafsiran Al-Quran. Hanya pada menafsirkan Al-Quran secara bahasa. Cuman dari 2 abad terakhir sampai ke atas itu ada tafsir birro'i ya. Jadi ada 2 sumber dalam tafsir klasik itu. Kalau bil maksur kita sudah tahu Al-Quran dengan Quran, Quran Sunnah, Sahabah, Quran Sahabah, Quran maksur. Dan
sendiri menyambut maksur, cuman di sana ke mengedepan ada maksudnya dan nalarnya di sana karena pihaknya para ulama sudah jauh. Dan kemudian dari metode tinjauan dari segi corak dan pendekatan. Dari segi corak ada yang dari segi menggunakan pendekatan linguistik atau lugawi, nahwi, gramatika, fiksi, falsafi, dan intikodi atau teologi. Yang corak linguistik saya akan sebutkan aja, yaitu kitab karangan Al-Farra, yaitu Ma'anil Quran, dan karangan Az-Zujaj Ma'anil Quran, yaitu Ma'anil Quran. Nah, ini yang menonjol pada saat itu tentang bahasa ya. Kemudian dalam corak fikih Abu Bakar Al-Jassas dengan karyanya Ahkamul Quran. Ada lagi Tobari, dari Tobari itu juga sama juga Ahkam. Kemudian corak teologis ini yang berbau-bau akidah ya. Kalau kita melihat tafsirnya Kasyaf Zamakhsyari, itu tentang bercorak Mu'tazilah. Ada lagi apa? Tabarsi misalnya. Tabarsi itu Syiah. Kemudian corak sufistik. Nah, corak sufistik ini yang sering disebut dengan tafsir Usyari. Tafsir Usyari, tafsir klasiknya seperti tafsir Ibnu Arabi. Kemudian ada lagi Al-Qutairi ya, kitab tafsirnya Lataiful Isyarat. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa keragaman corak penafsiran Al-Quran itu sendiri dan bagaimana cara menjaga keotentikan Al-Quran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ilham atas paparannya mengenai penulisan naskah Al-Quran dan tafsir klasik. Uh, saya nggak tahu kenapa ini ada suara kipas angin. Ini dari Ustadz Hadi. Ustadz Hadi mohon di mute-kan dulu suaranya supaya bisa. Ini dari tadi. Baik, teman-teman. Kita sama-sama tadi barusan sudah mendengar ya makalah dari Ustadz Ahmad Ilham Maulana yang berjudul Penulisan Naskah Al-Quran dan Tafsir Klasik ya. Ini makalahnya sudah ada di grup, bisa teman-teman baca kembali. Nah, sekarang jika ada teman-teman yang ingin bertanya ya atau memberikan pendapat, kami persilakan. Halo teman-teman, masih dengar suara saya? Masih, Sir. Jelas. Iya, jelas banget ya suaranya. Tapi kenapa tidak ada respon? Barusan Ustadz Ahmad Ilham Maulana sudah mempresentasikan makalahnya yang berjudul Penulisan Naskah Al-Quran dan Tafsir Klasik. Jika tadi teman-teman kurang jelas dalam apa namanya penyampaian dari Ustadz Ilham, bisa dibaca kembali makalahnya di grup ya, di grup kita Metopel atau grup Magister. Nah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat.
Tidak ada. Ustadz Musin bagaimana Ustadz Musin? Ustadz Musin, Ustadz Musin, Ustadz Musin. Eh, Ya, sudah aman-aman. aman. Baik, Ustadz Akhyar. Sudah sangat jelas ya penjelasan. Ternyata teman-teman sudah sedikit paham tentang penulisan tafsir klasik. Ya, mohon pencerahan Ustadz Akhyar ya kepada kami semua. Silakan Ustadz Akhyar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu peserta perkuliahan, topik kita hari ini membahas tentang penulisan naskah Al-Quran ya, dan tafsir klasiknya. Tadi sudah saya ikuti bahwa latar belakang penulisan naskah Al-Quran itu disebabkan oleh beberapa hal. Tentu ini tak akan saya ulang lagi. Saya yakin saudara-saudara semua sudah sangat memahami itu. Cuman ada sedikit yang perlu disampaikan tentang tentang penulisan naskah ini. Ada beberapa naskah yang sudah tertulis dan itu ditulis secara individual atau mungkin kelompok yang berbeda sesuai dengan lahjah masing-masing. Kan perbedaan lahjah ini kalau dipertahankan bisa mengundang pertikaian karena pada saat itu masih masa-masa labil ya. Nah, oleh inisiatif Utsman bin Affan maka disatukanlah ke dalam satu mushaf sementara yang lainnya itu dibakar hingga tinggallah satu mushaf yang kita sebut sekarang mushaf Utsmani. Penulisan naskah ini itu dikembalikan kepada gaya Rosam Utsmani. Misalnya kan kalau kita membaca aqimus shalah, jadi sholatnya itu pakai waw, seolah-olah as-sholawah, az-zakat, az-zakawah, kan kira-kira begitu. Satu versi menyatakan bahwa itu gaya tulisan Rosam Utsmani. Tapi satu sisi lagi menyatakan itu bukan karena dia bukan bahasa Arab. Jadi bahasa lain yang mungkin walaupun barangkali rumpunnya juga bahasa Arab, tapi bukanlah bahasa Arab yang populer ketika itu. Sehingga as-shalah itu dibaca as-shaluh, az-zakah itu dibaca az-zakuh. Nah, jadi untuk memasukkan logat cara penyebutan itu, maka dimasukkanlah huruf waw sebelum huruf ta itu tadi. Tapi nampaknya ini perlu penelitian yang mendalam lah. Perlu penelitian yang serius. Apakah penulisan huruf waw, tapi sebenarnya kalau kita tak kita baca itu kan, aqimus shalah wa atu zakah, waw itu tak nampak, tak terasa terbaca. Shaluh wa atu zakuh itu terbaca dia. Kira-kira begitu.
awalnya Al-Quran itu kan ditulis min haitsul makna. Jadi tidak ada titik, tidak ada baris. Tapi sahabat takkan salah. Karena apa? Karena mereka sudah sangat-sangat familiar. Tidak ada barisnya dan tidak ada tidak ada titiknya, mereka tetap saja tidak salah membaca itu karena sudah familiar. Barangkali kita pun begitu juga. Karena sudah familiar, maka tak pun ada baris, tak pun ada titik, orang tak akan salah. Contohnya ini kan, nampak ini, nampak. Bisa ditengok. Lagi kira bacaannya. Nampak? Enggak nampak? Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mungkin karena bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari sini terbalik kiri kanan atau terbalik atas bawah, ya tetap saja kita bisa membacanya. Nah, bahwa ini adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bisa itu? Ya, karena familiar. Nah, jadi orang Arab itu pun begitu pada awalnya. Tapi ketika terjadi ekspansi wilayah ke daerah-daerah yang non-Arab, mereka kesulitan untuk membaca itu, maka diberikanlah titik, kemudian diberikanlah baris. Sampailah pada masa kita sekarang. Kalau seandainya tak ada titik, tak ada baris, mungkin sebagian orang kesulitan untuk membaca itu. Penulisan Quran pada masa Nabi. Ya. Nah, ini tadi, ini kan dikutip surah Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi ayat ini bukan menggambarkan keummian Rasul, tapi menggambarkan keummian umat yang dihadapi Rasul. Jadi kalau inilah alasannya bahwa Nabi tak bisa tulis baca, tampaknya agak kurang tepat ya. Jadi huwallazi ba'asa fil ummiyina. Allah lah yang mengutus kepada orang-orang yang ummi. Rasulan minhum. Ada seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim. Nah, pada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim. Dan juga membersihkan, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia mengajarkan kepada mereka itu kitab dan hikmah. Jadi bukan ini dalil bahwa Nabi itu ummi, tapi ini dalil bahwa umat yang dihadapi Nabi itu kebanyakannya ummi. Tak banyak informasi baru dalam hal penulisan naskah Al-Quran. Dan itu merupakan hal yang biasa. Nah, bagaimana dengan tafsir? Tafsir pun pada zaman Rasulullah itu hampir tidak ada, karena setiap ada persoalan, langsung mereka bertanya kepada Rasul. Sahabat yang terkenal sebagai mufassir ayat-ayat Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas. Nama tafsirnya itu Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas. Dan kalau saya lihat pun pola bahasannya lebih mengarah kepada metode lughawi, yaitu melalui pendekatan bahasa. Hal-hal yang berkenaan penafsiran yang bersifat ilmu-ilmu alam itu nampaknya belum ditemukan di sana. Dia melakukan pendekatan bahasa. Itu Ibnu Abbas, sahabat Nabi itu. Nah, berarti
ada beberapa hal yang langsung dia tuliskan dari pernyataan Rasul, tapi ada yang barangkali berdasarkan pemikirannya sendiri. Nah, inilah yang disebut tafsir bil ma'thur. Jadi begini, saudara-saudara sekalian, tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan ayat dengan sunnah, menafsirkan ayat dengan aqwalus sahabah. Tapi bukan tak ada ro'i di dalam, ada ro'i, ada ro'yun di dalamnya, cuman kurang mendominasi. Karena didominasi oleh menafsirkan ayat dengan ayat atau hadis dengan hadis, maka disebutlah tafsir bil ma'thur, meskipun di dalamnya ada ro'yun. Sama halnya juga tafsir bil ro'i, bukan murni akal pendapat mufassir, tapi dia juga ada mengutip hadis. Nah, persoalannya tidak mendominasi. Jadi bukan ini masalahnya tulen 100%, bil ma'thur itu tak ada ro'yun, atau ro'yun itu tulen 100%, tidak ada hadis. Ada tapi tidak mendominasi. Nah, jadi itu gaya penafsiran lama, tapi kalau di zaman sahabat tak dekat tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'i, tapi semua ialah tafsir belakang-belakangan aja itu. Setelah masa sahabat itu dibagi mana yang tafsir bil ma'thur dan mana tafsir bil ra'i. Saya rasa itu aja, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Termasuk juga hal-hal yang lewat ya, mungkin barangkali ada yang mau ditanya, silakan juga. Ada persoalan? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Dr. Akhyar Zaid MA. Kemudian yang saya hormati seluruh asatidz wal ustazat. Maaf Ustaz, saya hari bertanya Ustaz, pertanyaannya adalah apakah perbedaan dari metodologi tafsir dengan metode penelitian tafsir itu Ustaz, apakah sama atau berbeda Ustaz? Mohon maaf Ustaz, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulangi Pak, metode tafsir. Metodologi tafsir dengan metode penelitian tafsir itu sendiri Ustaz, apa beda atau sama? Ya. Baik, Pak Haji Gunawan, pertanyaan yang cukup baik. Kalau kita berbicara metode tafsir, maka maknanya apa yang digunakan oleh seseorang di dalam menafsirkan Al-Quran. Kan begitu. Nah, bisa metode tahlili, bisa menggunakan metode maudhu'i, bisa menggunakan muqaran, bisa menggunakan metode lughawi. Pamannya Bapak mau menafsirkan surah Al-Fatihah. Metode apa yang Bapak gunakan? Oh, metode tahlili. Jadi Bapak tafsirkanlah mulai dari bismillah sampai waladhdallin. Nah, ada metode muqaran. Ada kalimat yang sama, umpamanya ihdinas shiratal mustaqim. Nah, Bapak bandingkan juga, bukan. Muqaran berbeda. Metode lughawi. Nah, metode lughawi, alhamdulillahi rabbil alamin.
kemudian alhamdulillahilladzi sakhoros, dan seterusnya. Nah, Bapak mau membandingkan alhamdulillahirabbil alamin kata alhamdulillahi sakhoro. Begitu ya barangkali ya. Nah, taruh begitu. Nah, jadi apa perbedaannya? Nah, apa perbedaannya dari tinjauan bahasa? Itu namanya metode lughawi. Nah, kemudian Bapak mengambil satu tema yaitu katakanlah zalim. Jadi semua kata-kata zalim yang ada dalam Al-Quran itu Bapak kumpulkan, kemudian Bapak bahas, Bapak kaji. Nah, itu namanya tafsir maudhu'i, metode tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Nah, apa bedanya dengan metode penelitian tafsir? Nah, Bapak ambil tafsir Muhammad Abduh. Kan begitu? Nah, Bapak ambil tafsir Muhammad Abduh, Bapak teliti. Bapak teliti dari awal sampai akhir, maka Bapak kasihkan kesimpulan, metode yang digunakan oleh Muhammad Abduh di dalam menafsirkan Al-Quran mau metode A. Jadi buku tafsirnya itu yang Bapak teliti. Bisa menyeluruh dan bisa ditinjau dari berbagai aspek. Umpamanya konsep takdir menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Jadi yang Bapak kaji tafsir Al-Misbahnya. Nah, metode apa yang digunakan? Sampai Bapak sampai kesimpulan metode yang digunakan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah adalah metode lughawi. Ya, metode lughawi plus metode maudhu'i. Ada tafsir 3 serangkai. Abdul Halim Hasan, Abdul Rahim Haitami, satu lagi Zainal Arifin Abbas. Dia hanya sampai juz 7 saja. Bapak kumpulkan tafsir ini. Metode apalah yang mereka gunakan ya dalam menafsirkan ayat itu. Nah, jadi itu namanya metode penelitian tafsir. Apakah aspek sejarahnya dan sebagainya. Jadi kalau kita baca tafsir Al-Azhar, karena Hamka itu barangkali background-nya adalah sejarah, maka banyak cerita-cerita sejarah di dalamnya. Nah, tentu muncul pertanyaan, mengapa Hamka lebih banyak menggunakan aspek sejarah dalam penafsirannya? Bapak telitilah itu. Ini namanya apa? Metode penelitian tafsir. Nah, kira-kira begitu ya Pak Hadi. Metode tafsir berbeda dengan metode penelitian tafsir. Bagus, Ustaz. Ya, maka kalau ditanya contoh, tafsir bil ma'sur itu yang mana dia? Orang selalu menunjuk tafsir Ibnu Katsir karena dia banyak mengutip hadis. Nah, kenapa bisa dijawab? Karena orang melakukan penelitian, metode penelitian tafsir. Jadi khusus ditelitinya saja buku tafsir Ibnu Katsir itu. Nah, ini biasanya yang paling menarik itu latar belakang si mufassir. Contoh, Bapak mau meneliti tafsir An-Nur. Pernah dengar tafsir An-Nur? Karangan Hasbi As-Siddiqi. Begitu kita lihat, nampak nanti yang dia fokus, yang dia banyak bicara tentang, yang dia banyak bicara panjang lebar, kalau ayat itu ayat hukum. Begitu sudah sampai Bapak terakhir, Bapak simpulkan bahwa tafsir An-Nur lebih banyak berbicara dalam aspek hukum.
Nah, karena apa? Karena penulisnya sendiri latar belakangnya ahli hukum. Nah, begitu. Silakan mungkin ada yang lain, Ya, silakan. Atau waktu kita sudah habis. Masih ada Ustadz 10 menit lagi. Oke, silakan. Izin diskusi boleh Ustadz ya? Ya, silakan. Sepanjang Ustadz membimbing mahasiswa pasca sarjana magister ini, pernah nggak ada mahasiswa bimbingan Ustadz tuh yang membahas naskah Al-Quran dan tafsir klasik ini? Atau yang terkait dengan topik kita hari ini? Mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat kami untuk ya sebagai rujukan ya supaya bisa menulis tafsir klasik ini. Belum ada yang spesifik membahas tentang itu. Masih banyak berkutat pada penafsiran ayat-ayat. Nah, karena penelitian tafsir, ya, penelitian buku tafsirnya itu sendiri memang agak menyulitkan karena kadang-kadang naskah klasik yang diteliti itu tidak lengkap. Nah, persoalannya hanya di situ. Misalnya tafsir Ihdinas Shiratal Mustaqim. Nama bukunya Ihdinas Shiratal Mustaqim, dikarang oleh Nuruddin Ar-Raniri. Atau Abdul Raub As-Singkili, saya lupa ya. Orang aja lah pokoknya itu. Salah satu. Nama bukunya Shiratal Mustaqim. Itu tafsir. Tapi tidak lengkap 30 juz. Dia hanya beberapa ayat saja yang dia tafsirkan. Apa yang kita teliti di situ? Pertama, mengapa ayat-ayat itu yang dia tafsirkan? Apa hubungan sosiokulturalnya? Nah, di situ. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ada juga buku tafsirnya. Kalau di Medan namanya Nu'man Sulaiman. Tapi itu tak begitu banyak ya, dia tipis-tipis saja. Yang sampai 7 juz itu adalah yang 3 serangkai itu. Nah, 3 serangkai. Nah, di situ harus kuat data historisnya. Artinya kapan buku itu ditulis, apa belakang itu ditulis, kan kira-kira begitu. Apa yang digunakan oleh si mufasir, itu kan harus jelas dia. Makanya barangkali tak ada mahasiswa yang mau meneliti itu, berat kali rasanya. Nah. Jadi begitu dia Pak Surya ya. Iya, jadi mungkinkah kami mengambil topik itu? Maksudnya para mahasiswa mungkin mengambil topik tafsir naskah klasik ini, Ustaz? Oh, mungkin. Sangat mungkin. Mengingat sulitnya referensi itu tadi. Ya, cuman itulah. Kalau mungkin. Jangan lagi pula ditanya sama saya, kan sulit Pak mencarinya. Berarti kan tak mungkin juga jadi akhirnya nanti kan begitu. Nah, jadi kalau memang mau mencari seperti itu, mungkin di Banda Aceh itu banyak ya. Bukan banyak ya, ada beberapa kitab tafsir yang dikarang oleh misalnya itu ada, tapi dia terjemah plus tafsir sedikit. Tapi bahasa Aceh pula itu.
Ada, silakan kalau memang ada bahannya nanti bisa kita diskusikan. Bisa kita diskusikan untuk mencari titik temunya. Ustadz, ini ada pertanyaan dari teman di kolom chat box. Izin Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mengenai tentang Wahdatul Ulum yang ketika mahasiswa ingin memilih judul diarahkan ke konsep Wahdatul Ulum? Apakah ini ada kaitannya dengan moderasi beragama yang digadang-gadangkan UINSU? Dari Irfan. Oh ya. Sebenarnya begini, kalau di Usuluddin Syariah Dakwah Tarbiyah itu sudah Wahdatul Ulum dari dulu. Yang agak kurang Wahdatul Ulumnya Sentek, BIS, FKM. Nah, kalau PB juga barangkali sudah masuk ke Wahdatul Ulum. Jadi Wahdatul Ulumnya ini kan ringkas saja sebenarnya. Bahwa semua insan kampus memahami dan meyakini semua ilmu itu berasal dari Allah, tujuannya juga untuk mencari ridho Allah. Itulah dia Wahdatul Ulum. Jadi dosen matematika, dia mampu membawa pelajaran matematika itu bagi mahasiswanya untuk mengenal Allah dengan baik. Dosen fisika pun begitu, biologi pun begitu, dokternya pun begitu. Dengan ilmu yang dia berikan itu, mampu mengajak para mahasiswa untuk mengenal Allah dengan baik. Sudah ada yang Sudah ada yang punya judul rupanya. Beberapa kami sudah mengajukan judul Ustadz. Tapi selalu diarahkan ke Wahdatul Ulum begitu ya. Maka moderasi beragama tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan itu juga menambah khazanah, ya, kekayaan pembahasan kita terhadap ayat tertentu. Baik, mungkin ada yang lain? Ya, silakan kalau memang ada. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Ustadz Akhir, kami persilakan. Ustadz Yusuf, Ustadz Muhsin, Ustadz Irsyad, Irfan Idrus, Pak Firdaus. Izin tanya lagi boleh sih? Iya, silakan. Iya. Maaf Ustaz ya. Ini mau curhat sedikit Ustaz. Alhamdulillah kemarin udah lama judul sudah di ACC. Disuruh angkat membahas seputar qiraat as-sab'ah. Alasannya karena belum ada yang mengangkat tentang qiraat dari tahun ke tahun di UINSU terkhususnya. Kalau UIN yang lain belum tahu. Jadi
Begini Ustaz, dapat judulnya Qiraatul Quran menurut riwayat Imam Warash. Ini Ah, kira-kira Ustaz, kira-kira metodenya ini metode penelitian tokoh atau metode pemikiran tokoh Ustaz? Karena banyak yang menyamakan keduanya dan ada pula yang membedakan Ustaz. ya, ya. Gitu. Metode pemikiran tokoh atau apa tadi? Metode metode tokoh atau metode pemikiran tokoh gitu. Atau living Quran Ustaz. Ah, metode tokoh mana pula ada? Ada ya. Ya, nah, metode pemikiran tokoh ya. Jadi begini, kiroat itu seni itu seni. Termasuk dalam seni baca Al-Quran. Ya. Nah, sekarang saya tanyalah Pak Hadi Gunawan ini. Apa pemikiran di situ? Apa hal-hal yang baru di situ? Kecenderungan ya Ustaz. Kecenderungan siapa? Imam Warosnya Dari atau orang-orang lain yang mempelajari? Imam Warasnya. Ah, begini ya, Pak Hadi. Sebenarnya kiroat yang kita pelajari di kampus ini berbeda dengan kiroat yang dipahami orang di luar kampus. Berbeda. Kalau kampus itu hanya seni baca. Mu'minun, muminun, tak dibacanya hamzahnya. Wal ardu, wal lardu. Wadduha, wadduhe, wadduhaya, itu kiroat baca. Tapi sebenarnya yang kita maksudkan kiroat di situ, kiroat kalimatnya. Umpamanya wamsahu biru wa arjulikum. Ada wamsahu biru usikum wa arjulakum. Satu mengkasrohkan, satu menasobkan. Nah, ini kan berdampak betul. Itu sebenarnya kiroat yang kita maksud. Malikin nas. Mimnya ada yang memanjangkannya pakai alif. Ada malikin nas, tidak pakai alif. Nah, itu berdampak kepada makna. Itu nyatanya. Kalau qiraah waros, hamzah, qalun, nah, itu qiraah MTQ itu. Ya. Hatta yatuhurna. Hatta yatatoharna. Itu bagian kita. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna alhamdulillah. Walam ya'lam ta'wilahu illallah, ada memberhentikannya di situ. Warrasikhuna fi ilmi wawnya waw istinaf. Satu pendapat. Satu pendapat lagi, walam ya'lam ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada titik, tidak ada koma. Yang bisa mengetahui takwilnya itu Allah dan orang-orang yang ilmu. Satu lagi menyatakan yang mengetahui takwilnya hanya Allah dan maksud dia dan orang-orang istiqnab dia dan orang-orang yang mendalam ilmunya, dia akan mengatakan semuanya ini dari sisi Allah. Itu bagian kita itu. Karena berkaitan dengan makna. Kalau yang wadduha, wadduhe, itu udahlah, itu orang MTQ punya itu.
Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Pernah baca itu? Nah, mengapa huruf ta pada kata-kata fitrah itu terbuka? Maftuhah. Sementara yang biasa kita tengok kata fitrah itu tanya itu marbutoh. Tertutup, melingkar gitu. Fitratallahi allati tanya itu terbuka. Nah, itu bagian kita. Nah, bisa dipahami itu Pak Hadi? Berarti lebih kepada Apa ya? lebih mengarah kepada Gharibul Qur'annya kalau baca kita Iya, itu. iya. Mengarah ke itu. Itu bagian kita itu. Bismillahi majreha wa mursaha, dibaca majreha, itu qiraah, itu tak kajian kita itu. Biarlah orang itu kan gitu. Nah, dimusabaqahkanlah itu. Syukran Ustaz. Ya. Bagaimana? Cukup? Sudah cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jadi baik kalau begitu.